Oke, selamat sore menjelang malam dari tongkonan Batu Piak, Maruang, Kecamatan Sopai, Kabupaten Toraja Utara. Sore ini akan dilaksanakan kegiatan ibadah atau kebaktian penghiburan atas selesainya prosesi adat Mapalor Kualang atau Mapalor Kualang. Itu anak Rabu Solo almarhumah Alfrida Papa Nura Bandaso atau akrab dipanggil kakek Toko, nenek Toko. Minta maaf, nenek Toko ya guys, tanya kakek Toko di tongkonan Batu Piak, Maruang, Toraja Utara. Saat ini juga sementara hujan. Semoga hujannya cepat reda. Ini kita masih sebentar persiapan untuk memasuki kebaktian penghiburan, di mana jemaat sudah tiba sebagian di lokasi, dan hari sore ini akan dilayani oleh gereja dari Tagari Balusu kayaknya ini, sama gereja Talung Lipu. Tengah. Boleh lu ngerti penapis. Mengarang dia tes. Oh, ya tenurai Alkitab sama. Ah, tuan mo te, kung ada kau biasa narangin ng lingguan atau perot ya sambal ikot atau. Kung kau lang pasang. Selamat sore Pak. Halo, sore. Ketemu lagi Berjumpa kembali di hari sore dalam pembukaan, Iya. ibadah pembukaan. Pembukaan yang akan dilayani oleh gereja dari sana ya, Jemaat Talung Lipu. Talung Lipu. Oh, saya kira jemaat Tagari. Bukan. Oke, baik. Oke, baik. Siapa untuk memasuki kebaktian atau ibadah penghiburan. Selamat sore dokter. Sore. Mantap. Oke. Mantap. Coba tante. Kita mau makilit. Iya, si tamu. Oh, balik itu satu-satu bang, tamu. Ya, jelas. Namero betul. Oh, iya le. Iya. Ini payungnya. Mana? Enggak ada. Lagi hujan. Lagi kami dia dulu. Oh, pada Sara duluan. Mau ke Pak Tuan? Oh iya. Halo, hai. Oke, baik. Satu lagi. Iya, Tagari. Tagari, guys. Kami Tagari. Jumpa lagi di Maruang. Ketemu lagi di Maruang. Oh, gimana lagi? Dalam nanalan di Matuna tulang isip yung menopal at ulong at pinagpata. Memenok kita rapa ang sulakasan. Napatuto ng ipinangka ng ulong at pinagpata. Rinopang iya di kemanuman papakatana. Lakin lagi mga pahubusarungo jono na pinagpata. Rapa mo.
Apa tadi kong kamu atau di kapatuan kamu? Halo MM. Halo, jumpa Jangan lupa lagi. bintang-bintangnya guys. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Nah. Ah. Oh iya. Kurang dong itu terakhir. Ini di tujuan depan patung. Ini di depan patung ya. Kasihan nih bang. Ini naik. Dua teh tadi. Kopi dua teh dua. Ya, Ini fotonya. ya, ada aku di situ kan? Aku ada. Ada pak pengunjung dulu dulu. Situ itu. Terima kasih. Ikuah selama kamu malik. Paiman silu pakaborolan terampak maka. Lamai katabe semalai libang malako kamu mintu suanasa. Situru pasanan siya tau krami. Lalu kombongan, lalu kaperintan, siya lalu tombok. Belanda nalambi montun nanti natani si puluh melomba. Melo kay rapam kisuanasa. Tapa mulai te kamenomban Pak Prakatana. Nalante kamenomban Pak Prakatana dan pira-pira honoran tulatolai. Dia mau turun karan kada. Mapeduanna kamenomban Pak Prakatana. Bulan apa Majelis Gereja Jemaat Batam bekerja sama dengan Majelis Gereja Jemaat Balebo Talungipu. Yaitu pelayan firman Bapak Pendeta Sam Maria Karang STH, pelayan liturgis Ibu Pendeta Rati Tiku bersama Ibu Pendeta Diana Bonga Kasih. Maafin talon yang mau buku luabu kada malina keluarga Tulan Parampo Bapak Pendeta John Adi STH, nama penapana pengoan natura. Mapeni maestrat dan penduduk. Mereka kita bawa honorasa materi yang waktu kami noman Pakatan dan aku majelis di Surakarta. Bapak Ibu saudara-saudara segenap keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah yang didahului oleh kesaksian dari vokal grup keluarga Cidoy. Disilahkan Cidoy. Oh. Silakan. Ya, salian dioleh kematian bubung beresungan Tuhan di sorong rampona umbendanan kakangku Bapak Owen Yomai ia limo sisola mintu rabu alang inde pengkonan batu piat maruang lau parampokan batingki si tetena kami pokorana Indo nenek kita boroi oleh duit misa penanian.
potonganmu, teongan bambu wangi, minta peyanmu maling, kamu toki kamu rugi, malay mo ko nimempo ko, tangga misay sule, tumaratan way matangki, kami pintura putang langit, dosotongan tuaraki, unti ngayoy batang rabumi, ritawan ng kibenangki, belang nakamalayan mi, balik siya yang tahu nasusiranin ka, balik napanang malimbungan mo ka, kamapatiran, kamaparisan, apa moranin ka to, lagi mo gawin, teka mira bumi, malilintongan mo pentirogi, belang nakamalayan mi. Tumarantan mo'y mangtangki, kami pintura putang langit, dosotongan tuaraki, unti ngayoy batang rabumi, ritawan ng kibenangki, belang nakamalayan mi, balik siya yang tahu nasusiranin ka, balikin napatawalin butongan mo ka, kamapatiran, kamaparisan, apa moranin ka to, lagi mo gawin, teka mira bumi, malilintongan mo pentirogi, belang nakamalayan mi, malilintongan mo pentirogi, belang nakamalayan mi. Kumusta? Segera
Segenap keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama datang ke hadirat Allah memohon kekuatan dan penghiburan daripadanya. Karena itu mari bersama-sama kita nyanyikan, datanglah Tuhan, datanglah Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara dan menyertai-mu juga. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 litani mengenai realitas manusia. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbuah. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan perintahnya. Amin. Mazmur 103 ayat 7, ibarat rumput umur hidup kita. Meskipun indah dihapus angin
Nagari, dan setelah itu PKBGT Jemaat Talung Uripu. PPGT namanya. Pasomboan mo kamasukanan mi lama susah masanang kamu mana tupuan yake bonongi benangku mitandai tulanku dami palan arai puang tongku bokoy olomi marinaya na puang benti lindunganku benti ongan tontong saya lakuna pasomboan mo kamasukanan mi lama susah masanang kamu mana tupuan yake bonongi benangku mitandai tulalangku dami palan arai puan tongku bokoy olomi parinaya na puan benti lindunganku benti ongan tontong saya lakuna lama susah masanang kamu
kami baran arai puan tongku bokoi loloni parinayana puan benti lindunganku benti ongan tontong sailakuna parinayana puan benti lindunganku benti ongan tontong sailakuna. Yang setelah PKB Jemaat Tanjung Lipu dilanjutkan kesaksian iman dari keluarga Kaurangkai Air Mataku. kasihnya
seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, segenap rumpun keluarga yang berduka, kita akan mendasari persekutuan kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca, kita akan renungkan, sebelumnya itu kita berdoa. Di sore hari ini, ya Allah, di pelataran duka di sini, kami bersama dengan segenap rumpun keluarga
datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Tetap mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang selalu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah duka yang kami alami saat ini. Kami telah boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena itulah yang selayaknya kami lakukan dalam hidup ini. Karena kami percaya kami ini adalah milik Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan saat ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami semua untuk boleh mengerti firman-Mu, menjadi penghiburan yang sejati dalam menghadapi hidup ini, khususnya saat ini. Biarlah segenap rumpun keluarga dan kami semua dikuatkan. Bagi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk menyampaikan maksud hati-Mu, kami siap mendengar, berbicaralah ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini saya persiapkan dari dua bacaan kita, satu dari Perjanjian Lama dan satu dari Perjanjian Baru. Yang pertama adalah dari Mazmur 119 ayat 15. Mazmur 119 ayat 15. Dan yang kedua dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 116 ayat 15 dalam terjemahan baru 1 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Demikian firman Tuhan. Amin. Segenap keluarga yang berduka, ibu bapak yang dikasih Tuhan, shalom. Ya, kita hadir bersama-sama di tempat ini untuk membagi pengharapan bersama dengan segenap rumpun keluarga atas dipanggilnya ibunda terkasih Mahmud ditambahnya Ipa. Saat ini tentu hati kita berat. Kehilangan seorang ibu rasanya seperti lampu rumah yang tiba-tiba padam, atau seperti rumah kehilangan tiang utamanya. Seorang ibu yang mungkin semasa hidupnya biasa mendoakan kita sebelum tidur, mendoakan anak-anak, sore ini tidak kita dengar lagi. Saya tahu tidak ada kata manusia yang bisa menutup luka kehilangan seorang ibu, apalagi ibu yang sudah lanjut usia, susita indok batu nenek, yang seumur hidupnya habis untuk mendoakan, melayani dan mengasihi anak dan cucu-cucu. Dan sore hari ini kita tidak berkumpul untuk mengikhlaskan dengan kekuatan sendiri, tapi kita berkumpul untuk dengar Tuhan bicara. Dan Dia bicara lewat pembacaan kita saat ini. Dari Mazmur 119 ayat 15 dikatakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Dan Yohanes 14 khususnya ayat 3 mengatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian orang yang percaya seperti kematian ibu terkasih ini
bukan kecelakaan dalam rencana Tuhan. Itu adalah kepulangan seorang anaknya ke rumah. Dan sore ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar apa warisan paling mahal yang ibu tinggalkan kepada anak cucu. Tentu bukan dengan harta, tetapi dengan iman. Dan saudara-saudara, dari bacaan kita saat ini kita akan belajar 3 poin, 3 hal. Poin pertama, kematian orang percaya itu kematian yang berharga. Kematian orang percaya adalah kematian yang berharga. Berharga di mana? Saudara-saudara, kata berharga dalam bahasa Ibrani yakah, artinya mahal, mulia, tidak bisa disepelekan. Jadi kematian orang percaya adalah kematian yang mahal, yang mulia, tidak bisa disepelekan. Dalam terjemahan baru 2 dikatakan sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihi. Saudara-saudara, mungkin dunia bilang ini sudah tua, wajar kalau dia dipanggil Tuhan. Wah, akan nama Tuhan. Situru mau dengan Tuhan. Dunia mungkin melihat kematian sebagai kehilangan, sebagai kerugian, dan sebagai akhir. Tapi Tuhan bilang tidak. Setiap doa ibu yang berbisik saat kita sakit, setiap doa ibu waktu cucu demam, setiap nasihat, takut akan Tuhan, semua itu dicatat. Semua itu berharga di mata Tuhan. Keanggap kapua di mana buang, tu kematian tu main tomeng kaulah. Saudara-saudara, orang tua kita ini sudah menyelesaikan lomba iman, perlombaan. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi sekarang Matius 25 ayat 21 mengatakan, masuklah hai hamba-Ku yang baik dan setia. Saudara-saudara, jadi kita boleh menangis karena rindu kepada orang tua. Tapi kita juga bersyukur karena ibu terkasih tidak justru dia tahu kematian orang tua. Ibu sudah sampai ke tempat paling aman, di mana di sana tidak ada sakit, tidak ada pikun, selain kita biasa berpikun, tidak ada capek. Yang ada adalah wajah Bapa yang melihat. Ibaratnya kalau seorang anak yang pergi merantau 20 atau 30 tahun lalu pulang ke rumah, kita menangis. Kita menangis karena setengah rindu dan setengah karena syukur. Begitu juga saat kita saat ini. Ibu telah pulang kampung, sudah pulang ke pelukan Bapa. Itu poin pertama renungan kita saat ini. Poin kedua, Yesus sudah menyediakan rumah untuk orang percaya. Yesus sudah menyediakan rumah untuk orang percaya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, sebelum Yesus disalib, Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan sedih. Dia akan panik karena Yesus mau pergi. Makanya dia katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sesudah itu baru dia kasih 3 janji. 3 janji. Yang pertama, ada tempat. Dia mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya surga itu luas. Ada untuk ibu terkasih dan juga ada untuk kita. Ada tempat. Yang kedua, ada persiapan. Ada persiapan. Dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sendiri yang siapkan. Bukan malaikat, bukan orang lain. Dia pasang nama ibu di pintu rumah itu dan juga nama kita. Semua orang yang percaya kepada-Nya. Dan yang ketiga adalah ada penjemputan. Ada penjemputan. Dia katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Artinya perpisahan ini adalah perpisahan sementara. Kita perhatikan saudara-saudara. Yesus tidak mengatakan mudah-mudahan ada tempat. Dia tidak mengatakan semoga diterima di sisinya. Mudah-mudahan dari semoga dari tak ada jaminan.
Tidak. Dia tidak bilang begitu. Tapi dia mengatakan, aku pergi menyediakannya. Artinya saudara-saudara, ini jelas bahwa orang yang percaya kepada Yesus, tempat itu disiapkan oleh Yesus. Itu janji, dan janji Yesus tidak pernah batal. Dan kalau aku kita mengatakan tangan kepada semua, mudah-mudahan harus jelas tentang status kita sebagai anak-anak Tuhan. Bayangkan itu sekarang, orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin dulu tangan sudah gemetar karena Tuhan, sebetulnya sama orang-orang dari mana. Ya. Sekarang digandeng Tuhan. Mata yang dulu ragu, sekarang menatap wajah Yesus. Sebagaimana yang kita amini bahwa orang yang percaya meninggal berada di dalam dekapan kasih Tuhan. Lalu 5 pasangan Tuhan, bagi Tuhan, kalau itu Wahyu 21 ayat 4, ini janjinya bahwa ia akan menghapuskan segala air mata dan malu tidak akan ada lagi. Di sana tidak ada lagi kata perpisahan. Saudara-saudara, perpisahan ini sementara. Ibu terkasih tidak hilang, ia tidak alam. Dari rumah di bumi ke dalam dekapan kasih sayang Tuhan, dari pelukan kita yang terbatas ke pelukan Yesus yang kekal. Dan suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Pelukan yang tertunda hari ini akan jadi pelukan abadi di sana. Pengakuan gereja Toraja Ukada dalam bab 6 berbicara tentang sama air. Bab 8 butir 6. Pengakuan bahasa Toraja Susite. Tuo lang kasingkuran si sola kumatua, ia mau katuan masai lako, tutang na kulle na pakde moi kuasa tumba susinna. Nakataruh kumatua tu kasingkuran dia to, lang kuasa siapa mamasian kama karituanna, narungan ni mintu tutoma patongan, moi namate mo tongtong nakaloli Kristus. Minda-minda kama patongan salian rinding ia. Dia may kasipuluhan dalam Kristus. Jadi matajan do kita tempat-tempat pengisi. Kita yang mati di dalam Kristus dikatakan nakaloli Kristus. Hidup bersama sama dengan Kristus. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kematian dipandang sebagai berpulangnya orang-orang percaya ke dalam pelukan kasih Tuhan. Dari situ ke kapatomanan takumo yaitu kematian tangnya merahakan tula mesang dan taruh. Sekalipun kita tahu bahwa dosa adalah maut, sangadina ia melawan lajolai maaparulako katuan marendeng. Kumajole ko anak kematian den katuan marendeng lako kita tompatongan uang Yesus. Ini yang saya katakan tadi sudah jelas keberadaan kita yang percaya kepada Tuhan bersama dengan Kristus. Batu nakwa nakaloli Kristus. Itu poin kedua perenungan kita saat ini. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir, warisan terbesar orang yang percaya termasuk ibunda terkasih adalah iman. Batu kapatonan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7, 2 Timotius 1 ayat 5. Saudara-saudara, mungkin orang tua kita yang meninggalkan kita tidak meninggalkan warisan tanah atau emas. Kurusuma nggak ke demi. Tapi ibu kita meninggalkan warisan yang tidak dimakan rakyat dan jauh lebih mahal, yaitu iman kapatonan. Mungkin rumah kita hanyalah rumah papan, tapi mes doanya megah. Mungkin beliau, mungkin orang yang kita kasihi tidak sekolah tinggi, tapi syukur kalau bisa. Tapi dia ajarkan kita ayat pertama, Yesus sayang padaku. Mungkin beliau tidak bisa kasih uang jajan banyak, syukur-syukur dia bisa nabengke. Tapi dia ajarkan kita berbagi nasi dengan tetangga. Bagaimana mengasihi orang lain. Itulah yang Paulus puji dari Timotius ketika dia mengatakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di nenekmu Lois dan di ibumu Eunike. 2 Timotius 1 ayat 5. Teladan yang paling berharga adalah kapatonan. Di situ tuladan yang ternyata paling dino, yang tak adalah masalah.
Dan saat ini Tuhan tanya kepada anak-anak dan ibunda terkasih, iman orang tua ini mau dikasih bagaimana kan? Mau diteruskan atau mau dikubur bersama dengan petinya? Tanpa dikongkong kadai. Ia punya lona atau kita contoh kita teladani. Karena itulah ia membentuk warisan paling mulia. Bagaimana orang tua kita menanamkan iman kepada kita. Cara terbaik bilang terima kasih Bu, bukan dengan karangan bunga paling mahal, tapi dengan bagaimana di meja makan tetap ada doa, seperti ibu atau orang tua ajarkan. Bagaimana anak cucu tetap setia ke gereja, melayani dan takut Tuhan. Bagaimana waktu ada masalah kita tetap bilang seperti ibu dulu, nah berdoa dulu, Tuhan pasti tolong. Kalau itu kita lakukan saudara-saudara, berarti pohon iman yang orang tua kita sirami dengan air mata akan terus berbuah sampai cucu dan cici kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Kian gak kakua yolona kuang tu kematian atau dikawan. Ibu telah pulang, tetapi warisan iman yang dia tinggalkan akan abadi. Saya lakukan. Bagi saya, ia tuh di surah orang na to di bulintong susayana. Ia mutu tempat yang tak katuan na lako puang matua siala ko padang na tolino maundongan na duka ka lako rapun. Tangia sugi pak barangan manari sangari na duka sugi pak inam toma luangan bating sia tonapuran to Buddha. Lak dia apa? Tonakalo tenannya puang. Tanto Buddha mo dikiro tuto tuo usor mo katuan na tama pengkarangan na puang. Tona ko dete maringan pun, toma karitutulan pengkarangan mo puang. Siya duka napuran mo to Buddha napopay na paatuan. Ta na yaman na kituo pina kiangga to katuan na sangarin na iya duka ke mate ni dalam na mate lang puang. Nah, duka na yaman na kemate ni kiangga to na kamatian na paya duka to na ko dalam na pakiangga tu katuan na. Ya motor lantai sarak palumpunan batang rabu nanti indok di pakaborok nenek di kamari. Mai kami angkaran bilang kami kawalan laku tuan. Susi tona tuan apa? Temi todolong menolongkan kumua mengkawal laku tuan. Rangkaian acara dengan acara ini lalui. Tote mate mak perempuan. Rahim ibu ke bapak. Rumah sebagai simbol ibu dan ibu sebagai simbol bapak atau ayah. Tole pak yang itu sarap orang besok nanti itu dan mintu nato lami pemakanan lu kami itu orang tahu kelui kami lagi nah yang kalang kami kalau laku buang nah pemalang buang. Keluarga terkasih, hari ini keluarga kehilangan ibu, tapi surga terbuka untuknya. Untuk anak-anak, hormati ibu dengan melanjutkan imannya. Tentu juga banyak kekurangannya. Untuk cucu-cucu, kalau rindu nenek, buka Alkitab. Mungkin ada ayat yang nenek ajarkan dulu semasa hidupnya. Kita berduka, iya, tapi kita berduka dengan pengharapan. Karena Yohanes 14 ayat 3 berikan janji bahwa kita akan ketemu lagi. Dan pertemuan di surga tidak ada perpisahan lagi. Semoga segala beruntung keluarga dikuatkan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini. Mari kita tunduk sejenak. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Terima kasih untuk hidup ibu yang Engkau percayakan di keluarga ini. Terima kasih untuk tangan yang melayani, mulut yang menasihati, lutut yang berdoa untuk anak cucu. Saat ini kami serahkan ibu ke dalam pelukan-Mu yang sedia. Hapus air mata keluarga dan kami semua. Kuatkan yang lemah. Jadikan duka ini benih iman yang bertumbuh di keluarga ini. Sampai kami bertemu kembali di rumah-Mu yang kekal, di mana tidak ada lagi air mata. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Dan mari terus menghayati kasih setia Tuhan dengan mengatakan, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita diberi kesempatan untuk memberikan budi kasih. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 344, ingat akan nama Yesus. Setelah itu berturut-turut Kidung penghiburan dari paduan suara Jemaat Talung Libu. Setelah itu disambung PWGD Jemaat Talung Libu. Paduan suara Jemaat Buntu Tagari. Setelah itu disambung PWGD Jemaat Buntu Tagari. Lalu kemudian Emon. Lalu kemudian PKBGT Jemaat Talung Libu. Jemaat Tagari, ya. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu bagimu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Paduan suara Jemaat Talung Libu. Setelah itu disambung PWGD. Kemudian paduan suara Jemaat Tagari. Disambung lagi PWGD. Kemudian Emon. Dan setelah itu PKBGT.
Kalau nanti orang di situ bisa jadi sini. Tiada
serok kok. Sudah langan ke pintu mana di kamar. Dari awal sampai ke bawah. Dengan langkah pusaka, kuda dan penaangku, kunting ayo ite adan, urang poi kaleku. Turu-turuina Long setu penangku Kami tampena opuan Siada bilang makna Belanda mati menari puang Kunai umpas sare penangku Mata katongan mo sumaro Umpen nampak wai mataku Kamu mo tubunturan nuangku Oto na papagata na sundun Inang kamu opuang inasisareanku Turu-turuina Long setu penangku Kami tampena opuan Siada bilang makna Belanda mati menari puang Kunai umpas sare penangku Mata
Apa tong tong komi buah
Engkaulah gunungku, Engkaulah bentengku, ya juru selamatku.
hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita melulakimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita melulakimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya, setelah PKB Jemaat Al-Muliku disambung lagi solo dari keluarga, dan setelah itu ditutup oleh Cedoi. Jadi sampulo bentuk temenani. Sampulo juga tuh anak-anak indah teh.